Oke, ya ini sepertinya wajah kita tidak nampak nanti. Oke, baik. Kita lanjutkan aja ya. Di sini kita melihat adanya metodologi penelitian gitu. Nah, di dalam metode ini tentunya sudah pernah apa sama Yolanda terkait dengan kondisi atau perbedaan antara metode ini ya. Bentar, ini kamu kelihatan ini enggak sih? Eh, untuk PPT-nya kelihatan? Kelihatan Ibu, cuman saya harus Tapi ngezoom kecil ya? kecil soalnya, nggih. Hmm, oke. Begini ya. Jadi, kalau ini kelihatan besar ya? Iya Ibu, kelihatan. Oke, ya. Jadi ini ya metode pembelajarannya. Ini kan sudah disampaikan bahwa ini tuh ada penelitian yang kualitatif dan kuantitatif gitu. Yang kemarin sudah apa Yolanda menyampaikan kalau kuanti ini ada kaitannya sama angka, kalau kuali terkait dengan narasi gitu. Nah, terus yang apa teknik pengumpulan data gitu. Nanti kita melihat gimana terus analisis. Karena di analisis ini tuh sangat berbeda antara kuanti dengan kuali. Nah, sama seperti yang kemarin, kita itu ada alur berpikir metodologi penelitian. Mulai dari pertanyaan, pendekatan gitu, terus kemudian desain. Ada pengumpulan data pasti, terus kemudian ini analisis. Nah, nanti perannya ada di sini nih, desain untuk subjek penelitian. Terus ada karena ini nanti yang pasti akan beda antara kuali dengan kuanti gitu. Kalau di prinsip pertama ini berapa besar biasanya membutuhkan data kuanti. Tapi kalau kuali itu bagaimana pengalaman atau makna. Sehingga pertanyaan ini kan sudah berbeda ya, kedua jenis ini. Ini ada kaitannya dengan pengumpulan data. Pengumpulan data nanti kaitannya dengan analisis dan interpretasi. Sehingga metode analisis mengikuti jenis datanya itu apa, skala variabelnya apa, yang pasti adalah tujuan. Tujuan penelitian itu sangat penting. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada kaitannya dengan tujuan gitu. Apakah contohnya nih, apakah dukungan keluarga berhubungan dengan depresi postpartum? Nah, ini kan membutuhkan data yang terukur dan analisis. Sedangkan kalau untuk pengalaman yang naratif atau narasi pengalaman itu pertanyaannya adalah bagaimana pengalaman ibu postpartum dalam menghadapi tekanan psikologis itu. Jadi kita membuat pertanyaan terbuka salah satunya dengan kata bagaimana. Terus ini ya, apakah. Sehingga di sini kalau kita lihat ini ada apa perbedaan utamanya di antara kedua penelitian ini. Yang pasti ini ada angka, ini ada makna, pengalaman, proses budaya, gitu ya. Terus kalau ini menguji perbedaan, di kualitatif nggak ada seperti itu. Ya, yang ada cuman gambaran subjek, kata, gambar, cerita, dokumen ya kayak gitulah ya. Ada analisis statistik. Nah, ini nanti yang akan didiskusikan bersama ya di dalam kolom chat. Mana yang baik, mana yang lebih tepat untuk pertanyaan penelitian? Nah, dari Yolanda sendiri, antara kuantitatif dengan kualitatif itu bagus yang mana? Hmm, menurut saya di kualitatif Bu, dikarenakan kita menanyakan pengalaman dan langsung mewawancarai ibunya. Jadi kita paham Ibu bagaimana perasaan ibunya seperti itu Bu. Oke. Terus istilahnya gini, apakah kuantitatif itu tidak lebih bagus daripada kualitatif? Mmm, Nah, nggih, hmm, apa?
Enggak, Ibu, saya pikir saya tadinya ngira Ibu bertanya kepada saya. Gimana? Saya saya tadi mengira Ibu bertanya kepada saya sehingga saya ingin menjawab, Bu. Iya, betul-betul. Saya tanya memang. Oh, nggih. Nah, Nggih, menurut gimana? nggih, Menurut Yolanda, mana yang bagus? menurut saya itu sama-sama bagus, Ibu. Namun untuk Sama-sama. kuantitatif kita hanya mengukur di variabel dan juga perbedaannya, sedangkan untuk kualitatif itu kita menanyakan langsung pengalaman ibunya, seperti itu, Bu. Betul. Sehingga poin yang penting adalah apanya? Poin penting dalam kedua penelitian ini adalah Adalah, dua-duanya ini bagus loh gitu. Ini bagus sehingga apa kalau begitu apa yang harus kita pegang sebagai pegangan kita gitu. mmm, mungkin dari datanya, Ibu, Yang lebih salah selain data apalagi? variabelnya, Bu. Ini kita lihat dari slide sebelumnya. Yang penting Mmm, adalah prinsip tiga ini apa ini? oh, metode analisis dan tujuan Metode penelitiannya, Bu. analisis kan mengikuti dari apa kolom yang ketiga ini eh, yang paling penting yang harus dipegang terus yang lainnya mengikuti. Itu apa? Mmm, jenis datanya, Ibu, Dari poin ini semua yang penting itu adalah pegang utamanya di tujuan penelitian. tujuan penelitian. Oh, nggih. Ya, kalau tujuannya apa? Ingin melihat semakin dalam. Oh ya sudah berarti kalau gitu ingin mendalam mengetahui berarti kalau gitu kita ini jenis datanya apa ya nanti yang dikumpulin ya. Cara pengukurannya seperti apa? Terus analisisnya bagaimana? Nah, itu tergantung dari tujuan ya. Makanya kemarin apa berkali-kali saya kalau ngajar itu selalu saya apa eh, tekankan pada tujuan. Tujuanmu apa penelitian itu? Ya, jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan di sini adalah tujuan. Sama-sama bagus ini. Ini apakah usia ibu berhubungan dengan kejadian anemia pada kehamilan? Baik juga kan kita tahu berapa usianya gitu ya, yang terkait dengan anemia. Atau kita bagaimana ibu memaknai dukungan keluarga selama masa hamil, masa nifas gitu. Ini juga bagus gitu. Nah, yang penting adalah di sini kita itu is, mengetahui kalau kita sudah pegang tujuannya itu aman. Itu ya. Jadi dalam artian ya tujuannya ingin mengetahui mendalam, ya berarti kita bisa melakukan dengan kualitatif. Bu, tapi sebenarnya saya tuh pengen ya mengetahui keseluruhan di masyarakat, tapi juga mendalam. Itu bisa dilakukan dengan cara mix method. Jadi antara kuantitatif dengan kualitatif dijadiin satu. Gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada penelitian kuantitatif saat data perlu diukur. Nah, di sini apa kalau kuantitatif seperti yang disampaikan Yolanda kemarin, itu loh Bu ada skor, data, frekuensi segala macam gini. Sehingga kalau begitu kan butuh alat ukur, sehingga nanti ada hasilnya seperti ini. Hal ini akan berbeda dengan kuali. Kalau kuali itu lebih ke data narasi, sehingga jenis yang digunakan biasanya eh, fenomenologi atau etnografi gitu, atau grounded teori. Nah, kita eh, nggak menggunakan ini ya penelitian kualitatif, tapi just to know untuk mengetahui saja bahwa ternyata ada penelitian kualitatif yang memang bisa kita gunakan atau memang mau apa double
double check dengan mix method juga bisa gitu ya. Jadi tergantung dari jenisnya. Nah, gunakan kualitatif jika mahasiswa ingin menjawab bagaimana pengalaman, terus apa makna gitu yang terjadi. Oke, selanjutnya memilih pendekatan dari penelitian, pertanyaan penelitian. Kata tanya atau tujuan penelitian memberikan petunjuk pendekatan yang sesuai. Sehingga nanti pertanyaannya pun juga akan berbeda antara kuanti dengan kuali. Kalau dari dua ini, apakah Yolanda bisa menemukan perbedaan di antara dua ini? Um, Bisa Ibu. Apa itu? Kalau pertanyaan kuali itu seperti apa? Pertanyaan kuanti bagaimana? Untuk pertanyaan kuanti ini kita menanyakan prevalensinya terlebih dahulu, Ibu. Apakah kasus tersebut penting untuk diteliti? Menurut Hmm. saya, Ibu. Hmm. Dan juga di sini ada kata berhubungan, Ibu. Biasanya kita mengetahui hubungan antara variabel yang kita teliti itu, Ibu. Hmm. Sedangkan untuk kuali itu kita menanyakan pengalaman ibunya dan juga bagaimana persepsi ibunya atau persepsi dari narasumber yang ingin kita teliti seperti itu, Ibu. Mungkin mohon maaf jika salah, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kalau diperhatikan, kalau apa kuanti itu pertanyaannya tuh berapa prevalensinya? Terus apakah ada hubungan tadi yang seperti disampaikan tadi ya? Apa edukasi yang memang bisa meningkatkan pengetahuan? Jadi memang apa yang dilakukan itu, maksudnya benar-benar data yang berangka gitu. Tapi kalau yang kuali itu lebih kepada pertanyaan terbuka. Contohnya apa ini? Bagaimana? Mengapa? Bagaimana? Gitu kan? Nah, ini sebagai salah satu indikator gitu. Kan bisa dirasakan ya perbedaan pertanyaan antara kuanti dengan kuali gitu ya. Jadi ya gimana perasaanmu? Nah kan terus akhirnya bercerita. Beda dengan usianya berapa? Nah kan beda pertanyaan ya gitu. Nah itu perlu diperhatikan perbedaannya. Terus kemudian ini jika pertanyaannya membutuhkan angka atau uji statistik, berarti memang itu kuanti. Kalau cerita teks, kemudian apa ya, kalau di Instagram itu atau di TikTok itu ada apa tulisan teks-teks di dalam media sosial media, itu bisa dianalisis dengan cara kuali ini. Gitu. Kalau mau keduanya, nah ini pertimbangkan mixed method. Nah, kemudian di sini ada jenis dan sumber data penelitian. Nah, kalau punya yang Yolanda kan data sekunder ya, gitu. Iya, Ibu. Kalau apa yang Destria pakainya yang primer gitu. Nah, di sini kita harus bisa membedakan mana sih data primer yang memang langsung ketemu dengan partisipannya atau memang ya dari dokumen gitu. Makanya punyanya Yolanda itu harus hati-hati istilahnya di dalam kriteria inklusi eksklusinya. Karena yang dihadapi kan data, bukan orang gitu. Jadi hati-hati ya gitu. Terus kemudian di sini bentuk data. Bentuk data itu ada angka nih, jelas beda ya ini antara angka dan juga kata gitu. Nah, ini mahasiswa perlu menjelaskan sumber data. Jadi nanti di apa semakin dipertegas lagi sebenarnya jenis datanya itu apa, skalanya apa gitu. Nah, terus di sini ada pengumpulan data kualitatif, kuantitatif. Modelnya macam-macam ya. Kalau kuantitatif itu, kalau wawancara terstruktur ini lebih ke kuali. Nah, ini kok ada masuk di kuanti ya? Dokumen, oh ini tidak banyak eksplorasi, tapi ini hati-hati ya yang ini ya, wawancara terstruktur ini, karena biasanya ini masuk di kuali gitu. Nah, ini nanti kalau Yolanda kan di bagian ini ya,
dokumen atau sistem rekam medis ya. Nggih, Bu. Gitu. Nah, kalau ini wawancaranya mendalam. Kalau tadi ini kan wawancara terstruktur yang memang tidak banyak eksplorasi. Tapi kalau ini wawancara yang mendalam. Ada FGD, ada observasi yang dari perilaku gitu. Ada sampai yang penelitian kualitatif itu penelitinya itu jadi warga tempat situ juga untuk mengetahui budaya di situ. Bahkan ada ekstrimnya sampai mungkin karena sudah cinta daerah itu ya, terus akhirnya menikah dengan penduduk setempat gitu. Ada juga gitu, tapi ya memang itu nganu ya tidak banyak ya. Biasanya kalau apa datang ya melihat kondisi, terus menilai, terus apa wawancara kayak gitu-gitu, diskusi FGD ini gitu. Nah, itu hanya kasus-kasus tertentu ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, menjaga kualitas pengumpulan data. Nah, di sini itu definisi operasional itu harus jelas. Nah, contohnya variabel punyanya Yolanda itu berarti variabelnya apa saja? Variabelnya itu saya mengukur dari jenis persalinan, jenis Hmm. kelamin, usia gestasi, dan juga berat badan lahir, Bu. Nah, itu sudah ada definisi operasionalnya belum? Sudah, Ibu. Oke, ya. Definisi operasional didapatkan dari mana? Dari kita melihat skala ukurnya, Ibu. Misal kita menggunakan angka itu biasanya skala rasio, Bu. Nah, kalau definisi operasional berarti bisa melihat dari referensi buku atau textbook yang lain atau Iya. dari penelitian sebelumnya. Loh, penelitian sebelumnya nggak ada, ya udah itu berarti tinggalkan itu bukan penelitian yang baik. Cari penelitian yang lain yang memang memperjelas definisi operasional atau bisa diambil dari teori dari buku yang ada gitu ya. Supaya apa? Kita menyamakan persepsi. Usia gestasional itu maksudnya gimana gitu. Dari usia kehamilan dari kapan sampai kapan. Nah, itu apa namanya gestasionalnya itu normal atau tidak. Nah, itu perlu dijelaskan supaya apa? Tujuannya apa sih ada definisi operasional? Menurut Yolanda apa? Menurut saya, Hmm? tujuan diadakan definisi operasional itu, Hmm? ben bentar nggih, Bu. Yolanda Yolanda menuliskan macam-macam nih definisi operasionalnya. Tujuannya apa sih kok dituliskan? Karena di format penelitiannya harus ada ya boleh itu, tapi ada tujuan lain yang memang jadi esensi pokoknya gitu. Menurut saya itu, memudahkan dalam pengumpulan data, Ibu, karena Nah, setiap mm, variabelnya itu memiliki kriteria yang berbeda. Menurut saya, Bu. nah, mm-mm, bisa gitu ya. Jadi apa sebagai patokan pengumpulan data supaya terkadang itu kalau sudah nanti di lahan itu tergoda untuk wah ini boleh lah nggak apa-apa lah karena kurang nih jumlahnya karena butuh nih waktunya sudah mepet lah nggak apa-apa lah. Nah itu jadi patokan. No, ini kita lihat definisi operasionalnya itu gestasi yang dimaksudkan usia kehamilan berapa gitu ya kan. Terus kemudian juga untuk komunikasi dengan orang lain bahwa kalau gestasi menurut pikirannya Yolanda usia sekian sampai sekian. Tapi tidak dituliskan ya orang lain nggak tahu loh gestasi itu usia berapa gitu. Apakah sampai usia yang kecil apa trimester satu atau hanya yang trimester 3 aja. Nah, sehingga definisi operasional ini dipakai untuk menyamakan persepsi supaya pembaca lebih jelas. Oh, yang dimaksud ke gestasional tuh usia kehamilan terus yang dari batas sekian sampai sekian toh. Oke, oke, berarti make sense sih kalau ini materinya kayak gitu. Ya, jadi tujuannya untuk menyamakan persepsi sehingga semua peneliti memiliki pemahaman yang sama
dari setiap variabelnya. Terus kemudian instrumen ya jelas ya instrumen ini apa harus bagus kalau Yolanda kan pakai master tabel ya. Nggih, Bu. Oh, oh. Terus kalau ini selain itu ada prosedur seragam gitu. Ya ini memang ada poin-poin yang dimasukkan sebagai tambahan prosedurnya. Kemudian ini ada kontrol mutunya gitu ya. Terus kemudian ada etik. Etik itu masuk ya karena kalau Desriak kalau Yolanda sudah diurus ya etiknya kemarin. Nah, ini Sudah, Bu. ada bagian etik yang perlu dijaga sehingga target akhirnya adalah data yang terkumpul benar-benar dapat menjawab pertanyaan penelitian dan layak dianalisis. Pertanyaan penelitian ini merupakan dasar pembuatan apa? Dasar pembuatan latar belakang, Bu. Satu, latar belakang. Dua, Mmm, 2 setelah menjelaskan latar belakang ada apa? ada rumusan masalah, Bu. Betul. Selanjutnya setelah rumusan masalah ada apa? Tujuan penelitian. Iya, tujuan penelitian nanti apa berandet lagi ke manfaat. Tapi yang poinnya adalah ini pertanyaan penelitian ini sangat penting karena itu menjadi dasar untuk memulai latar belakang, ya kan? Latar belakangnya gimana? Ya, Nggih, pertanyaanmu apa gitu? Apa yang mau diteliti gitu kan? Gitu ya. nggih. Terus nanti beruntun lagi, oh kalau begitu rumusannya gini, jadi rumusan masalah begini. Nah, ini kita mau menyelesaikan nih masalah ini sehingga jatuhnya adalah bagaimana tujuan ini, gitu. Bisa nangkap yang saya jelaskan? Bisa, Ibu. Bisa ya. Nanti kalau bingung Iya. bilang gitu ya, karena ini di dalam penelitian itu nggak harus saling terkait. Jadi nanti meskipun diambil ngacak dari bagian metodologi, masih akan dikaitkan di apa namanya pendahuluan. Gimana latar belakangnya tujuan nanti dikaitkan dengan metodologi lagi. Metodologi ada kaitannya tuh dengan hasil nanti munculnya juga di pembahasan dong gitu. Nah itu kait mengkait gitu. Termasuk sampai akhir di kesimpulan dan saran. Nah kemudian ini ada metode data analisis gitu. Tergantung ya, nanti analisisnya data kuantitatif ini tergantung dari punyanya Yolanda. Ini penelitiannya ada penelitian deskriptif, ada hubungan, ada perbedaan. Nah, pertanyaannya kalau Yolanda yang dikerjakan itu penelitian apa berarti? Saya penelitiannya deskriptif, Ibu. Karena saya Deskriptif. mengukur frekuensi, Ibu. Frekuensi. Tapi ingat ya, deskriptif tidak hanya frekuensi, nanti ditambah frekuensi, prosentase, min, median, standar deviasi, maksimum, minimum. Nah, itu dioptimalkan semua. Terus nanti kalau bisa ditambah grafik supaya bagus gitu ya. Jadi bisa dilihat dari tabel tapi juga dilihat dari gambar karena kan deskriptif menggambarkan dari banyak hal dari semua sisi bisa diperlihatkan supaya hasil penelitiannya Yolanda lebih bagus gitu ya. Nah, ada juga yang hubungan dan perbedaan. Nanti tergantung dari penentuan apa namanya? Penentuan analisis ini ada deskriptif, ada hubungan, ada perbedaan itu kembali lagi berdasarkan apa? Berdasarkan tujuan penelitiannya, Iya, Ibu. betul sekali. Penelitian tujuanmu apa gitu? Saya mau melihat prosentase. Oh ya udah berarti deskriptif. Loh, tujuannya apa? Saya mau melihat hubungan. Oh ya berarti lihat ini ya hubungan atau perbedaan. Betul ya. Sekali lagi dipegang baik-baik bahwa apapun yang mau dilakukan termasuk dalam penelitian itu harus ada tujuan. Ya, tujuannya dipegang benar. Nah, kemudian bagaimana dengan kualitatif sama ya? Cuman kan agak agak beda yang satu angka, yang satu kata gitu. Ya kalau ini gimana? Membuat catatan dulu, terus menata, terus membuat catatan ini biasanya termasuk juga membuat pertanyaan di tahap pertama ini gitu.
Terus nanti menata gimana sih kalau apa dicatat semua transkripnya. Omongannya orang itu loh waktu wawancara itu dicatat. Terus ada coding, ada Hmm. pengelompokan gitu. Nah ini just to know aja nggak apa-apa karena kita nggak masuk ke kualitatif, tapi yang jelas setidaknya Yolanda tahu bagaimana sih kualitatif itu dilakukan, gitu ya. Nah, ini kembali ke yang analisis Iya, Bu. analisis metode analisis karena saya ingin lebih menekankan pada metodenya. Ini harus diketahui karena biasanya kan hanya sekedar oh penelitian kualitatif begini, kuantitatif begini gitu. Nah, ini sedikit apa tambahan ya. Ada 5 slide berikutnya di sini. Nah, ini metode analisis untuk kuantitatif ya. Karena fokusnya lebih banyak ke kuanti. Kualinya gimana? Ya, kualinya nanti kalau ah, memang mau penelitian itu, nanti kita bisa belajar bersama tentang kuali. Kalau yang kuanti ini, mulai dari nanti pada saat Yolanda mendapatkan data, itu harus ada yang melakukan ini, cek kelengkapan, keterbacaan gitu. Biasanya kalau keterbacaan itu kayak kuesioner, itu ada yang nulisnya kurang jelas, atau ada yang bolong, ada nggak diisi gitu. Nah, itu harus dicek kelengkapannya, keterbacaannya gitu. Nah, diedit dulu, dilihat, dicek, di cleaning bahasanya. Kami itu di cleaning, datanya di cleaning dulu, dicek dulu. Terus kemudian diberi kode-kode gitu. Karena nanti mau dimasukkan ke SPSS gitu. Biasanya sih familiarnya pakai SPSS sih. Dikasih kode, kasih angka. Terus kemudian ini ada melakukan entry ya. Biasanya apa namanya bisa langsung dimasukkan SPSS, tapi kalau saya biasanya saya masukin ke Excel dulu supaya nggak susah gitu ya. Iya. Dan ada datanya gitu. Terus habis itu nanti dilakukan cleaning, dicek lagi mana yang kosong, mana itu ada pengecekan datanya. Biasanya kalau data sekunder di apa untuk ranah internasional itu dia pakainya sampai ribuan gitu. 1.000 lebih dari 1.000 kadang gitu. Karena mereka ngambilnya datanya dari kalau di Indonesia mungkin dari data BPJS kayak gitu. Jadi segambreng gitu banyak banget atau dari laporan BP eh, Badan Pusat Statistik BPS. Baru kemudian dianalisis. Tapi yang jelas harus dicek, di cleaning dulu. Masalah analisis tuh gampang, tapi ini prosesnya ini loh harus diperhatikan betul gitu. Bagaimana pengkodean ini nanti kamu yang punya apa identifikasi sendiri. Intinya pengkodean itu tidak memudahkan analisis lah kayak gitu. Ya, itu kode. Kalau mau pakai numerik ya berarti angka itu langsung dianalisis gitu. Lagi-lagi tergantung dari jenis datanya yang mau dianalisis itu. Sehingga data yang belum bersih dapat menghasilkan kesimpulan yang salah meskipun statistiknya benar. Ya, itu diingat-ingat. Jadi data yang bersih gimana? Ya ini sudah lengkap belum? Sudah cocok kok nggak ada yang bolong, semuanya kodenya tepat gitu. Dan nanti kalau pengkodeanmu ini salah, ya udah hasilnya ya salah meskipun loh kok prosesnya kan udah benar gitu. Iya kan prosesnya, tapi pada saat pengkodeannya itu keliru, hasilnya yuk keliru juga gitu, ya. Nah, kemudian di sini ada sebelum memilih uji, kenali data dan tujuan. Nah, ini ditekankan lagi ya, data. Tujuan ya, nomor satu nih. Tujuannya mau apa gitu. Ya, jenis datanya bagaimana. Terus sampelnya sudah betul tidak gitu. Dan jangan lupa ini melakukan uji normalitas itu wajib karena setelah semua data terkumpul ini kan sudah di cleaning, sudah bersih. Nah, kemudian kan mau menganalisis. Analisis yang mau dituju itu harus dilakukan normalitas data dulu. Karena ini menentukan kalau distribusinya normal pakai parametrik, kalau tidak normal non parametrik. Nah, di poin 4 ini kira-kira sejauh mana Yolanda paham nih tentang apa normalitas data? Hmm, jujur Ibu saya belum paham gitu tentang Hmm, normalitas data itu.
Mm-mm. Tahu nggak terkait dengan parametrik dan non parametrik? Tidak, Ibu. Nah, jadi gini, eh di apa? Nanti coba dicari ya eh, di web itu banyak, di internet itu banyak sebenarnya perbedaan parametrik dan non parametrik gitu. Coba ini saya coba carikan contohkan ya supaya nanti kamu bisa benar-benar tahu. Ini kelihatan nggak? Oke. Kelihatan ya. Di sini cari aja perbedaan parametrik dan non parametrik. Nah, kan langsung. Oke. Nah, ini supaya gampang biasanya saya tuh lebih suka lihat image. Nah, ini. Nah, ini dia contohnya. Contohnya seperti ini. Ini. Nah, mana ini? Nggak kelihatan. Malah ini saya. Hmm. Ini di ini aja coba. Nah, nah di sini kelihatan nih perbedaan metode parametrik dan non parametrik gitu. Nah, ini tergantung kalau memang mau melakukan perbedaan dua min data gitu ya, itu bisa menggunakan ini. Jadi kalau sebelum menentukan oh mau pakai parametrik atau non parametrik ya, dilihat dulu uji normalitasnya. Nah, cuman kalau di tempat Yolanda kan tidak menggunakan itu deskriptif aja, jadi nggak sampai ke sini. Ya, tapi yang jelas uji normalitas itu sangat dibutuhkan eh, ini, pada saat ini normalitas data kemudian dilakukan nanti untuk memilih parametrik atau non parametrik gitu ya. Oke, Nah, sayangnya Yolanda nggak menganalisis ini, jadi ya udah itu hanya sekedar tahu aja. Gitu ya. Ibu. Oke, selanjutnya ini ada apa namanya tingkat analisis kualitatif ya. Jadi ada kalau memang kita mau melakukan penelitian biasanya sampai kalau tahapnya S2 S2 itu sampai di multivariat gitu. Tapi kalau S1 mau bivariat dan multivariat sejauh anak itu paham nggak apa-apa juga. Jadi apa namanya ada tingkatannya. Nah, dari tingkatan ini Yolanda tahu nggak perbedaannya? Univariat itu apa? Bivariat, multivariat? Tidak, Ibu. Hmm, oke. Namanya gini, uni berarti uni itu cuma satu, univariat itu satu. Menganalisis satu variabel. Kalau ini berarti dua, berarti menganalisis dua variabel. Kalau multivariat itu menganalisis beberapa variabel. Nah, kalau dari sini univariat, bivariat, multivariat punyanya Yolanda masuk di mana? Saya di Univariat, Ibu. Ya, betul. Di univariat ya. Nah, di sini ada tingkatannya lebih dan ini bisa dilihat. Univariat tidak hanya sekedar apa data angka saja ya. Diingat kembali tadi ada bisa data untuk figur atau gambarnya, grafiknya supaya jadi bagus ya. Tuh. Oke. Oke, selanjutnya ini slide terakhir ini ya. Ini ada pelaporan dan interpretasi. Nah, penyajian data itu bisa tabel, bisa gambar, bisa yang lain yang jelas tidak tidak berulang. Jadi jangan nanti oh sudah dibuat di tabel terus Yolanda buat di dalam grafik gitu. Mau bar atau mau line atau mau apa dot gitu, itu semuanya kan kalau berulang nggak boleh. Kan sudah ada di tabel gitu. Nah, buatlah yang tidak berulang apa ya modelnya gitu. Ya bisa coba tanya
sama AI juga enggak apa-apa ya kan ada ide apa sih kalau dari apa penelitianku seperti ini gitu. Nah, sehingga nanti disajikan dengan bagus untuk dilaporkan hasilnya. Oke, gitu ya. Nah, dari sekian apa namanya eh pertanyaan atau slide, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum masuk ke ini? Ini sebenarnya ada tugas sih, peta metodologi penelitian gitu. Tapi nanti hmm, dipilih salah satu aja. Tadi kan di tugas keempat nanti dijawabnya sesuai dengan itu aja, nggak apa-apa. Yang di kolom, yang di tugas keempat yang saya tuliskan. Nggih. Nah, kalau di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari materi yang kita bahas? Dari univariat sih, Ibu, saya ingin bertanya, kan saya, Mm-mm. ingin meneliti kan di sini hanya menganalisis satu variabel, Mm-mm. sedangkan saya kan ada 5 variabel atau 4 variabel, kenapa saya menggunakan univariat seperti itu, Ibu? Saya masih bingung, Bu, karena saya kan Oh, hanya mengikuti yang ada di penelitian sebelumnya, Ibu. oke. eh Gini, menganalisis punyanya Yolanda 5. Padahal oh, tapi pakainya kok univariat. Nah, ini maksudnya gini. Ini melakukan analisis per satu variabel. Oh, nggih, Bu. Analisisnya nanti berarti 5 variabelnya punya Yolanda itu ya satu-satu. Nggih. Dianalisis satu, dianalisis satu, satu gitu. Nah, kalau bivariat itu menganalisis dua jadi satu. Oh, oke. Mm-mm. Nanti berbeda lagi dengan multivariat. Ini contohnya gini, apa sih yang membuat seorang ibu postpartum itu bisa depresi? Ini kan bisa depresi gitu. Nah, ini loh ada variabelnya banyak gitu. Variabelnya apa? Oh, bisa mau dianalisis bivariat bisa. Oh, ini karena ibu data yang ada terkait dengan hubungan sosialnya, terkait dengan dia bekerja atau tidak, dia tinggal sama keluarganya apa enggak gitu. Nah, terus ada yang lainnya lagi. Pada saat mau melakukan satu persatu ini namanya bivariat apa univariat karena cuma satu yang dianalisis. Tapi pada saat Iya. satu variabel ini dikaitkan dengan yang kejadian ini, depresi ini, satu variabel dengan depresi ini. Nah, ini namanya bivariat. Bivariat, nggih. Nah, wah, nggak cuma, tapi faktanya itu nggak hanya tentang dukungan sosial, tapi dia juga bekerja di dalam di pekerjaannya dia banyak tugas, oh macam-macam gitu kan. Dia tinggal sama mertuanya yang cerewet dan lain sebagainya mungkin ya. Oke, ini 5 variabel ini dikaitkan langsung dengan satu depresi postpartum ini. Mana yang berpengaruh lebih besar gitu. Nah, ini namanya multivariat Multivariat. Oh, gitu. paham, Bu. Nggih, Paham ya? Nah, jadi paham, nanti Ibu. jadi nggak usah bingung apa yang mau dianalisiskan. Yang penting tahu bahwa analisis univariat itu ya cuma satu yang dianalisis. Kalau mau dua, bivariat. Kalau mau banyak, berarti ya udah jadinya multivariat. Nggih. Nanti kalau seandainya apa Yolanda pengen coba-coba gitu gestasional sama apa tadi? Jenis persalinan, Bu. Ya, gestasional sama jenis persalinan ada hubungannya nggak ya? Ini dua dijadiin satu, berarti jadinya apa? Bivariat, Bu. Bivariat, dicobakan aja gitu. Ini kan sudah dianalisis sendiri, ini dianalisis sendiri sudah univariat ini. Tapi pada saat apakah ada hubungannya antara gestasional dengan jenis persalinan? Nah ini ada nggak ini bivariatnya? Ya, gitu. Oh, paham, Bu. Kalau menurut saya dicoba-coba aja, nanti barangkali ada yang apa cocok gitu kan, sehingga Nggih. muncul uh, kesimpulan yang lain gitu. Nggih. Mm-mm. Oke,
Gitu, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Ibu. Cukup ya. Iya. Nah, nanti terkait dengan metode atau analisis antara kuantitatif dan kualitatif, silahkan dibaca, sorry, dikerjakan ya. Iya. Dikerjakan sehingga nanti Anda bisa menjawab di diskusi. Gitu. Oke. Ya.